paman saya Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Aidarus, wabil khusus Ustaz Ahmad Ridha bin Hasan Al-Muhdar, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Sayyidil Walid Al-Murabbi Al-Habib Yahya bin Alawi Al-Haddar sekeluarga, wabil khusus Al-Kiai Al-Haj Khalili As'ad dan para hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang telah membentangkan tali silaturahmi, tali hubungan ini, tali koneksi untuk langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk langsung terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama, para aulia, para salihin dan keluarga serta sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang hidup di dunia ini sebagai orang yang tetap menjalin hubungan dengan mereka, dan nanti insya Allah wafat dalam keadaan tetap masih terjalin dengan hubungan mereka, dan nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka, yaitu para ulama wal auliya was salihin wal anbiya ma'ahum wa fihim daiman fi hadhihi dunya wa daril akhirah, senantiasa bersama mereka, masuk dalam lingkaran mereka di dunia ini maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjalin hubungan dan menjalin yang namanya koneksi dengan seluruh tokoh di dalamnya. Jika kita ini masuk ke dalam agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka mau gak mau kita harus menjalin hubungan dengan seluruh tokohnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu menanamkan kepada para sahabatnya untuk selalu menjalin hubungan, untuk selalu mengetahui keadaan-keadaan orang-orang terdahulu daripada para nabi-nabi, dan mengetahui daripada keadaan orang-orang yang saleh bahkan dari zamannya Nabi Muhammad SAW, bahkan daripada zaman sebelum beliau. Sehingga tidak jarang Rasulullah SAW dan Al-Quran sendiri itu menceritakan para nabi-nabi terdahulu. Kita di dalam Al-Quran mendengar ada namanya surat Al-Imran, yaitu surat yang menceritakan tentang keluarga daripada Nabi Imran. Di dalam Al-Quran ada cerita daripada Sayyidatina Maryam alaihissalam, yang mana dinamakan nanti suratnya surat Maryam. Begitu juga kita 2 hari yang lalu disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahf, yang mana isinya adalah cerita tentang hamba-hamba yang mana mereka tersebut memendam keimanannya, menjaga keimanannya, sehingga mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita tidak hanya saja untuk menjalin, akan tetapi untuk mencari koneksi kepada mereka, entah koneksi mahabbah, entah koneksi akhdul mawaqif, yaitu meniru, menteladani sifat-sifat mereka, perilaku-perilaku mereka, dan terakhir menjadikan mereka sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah. Daripada Nabi Ayub kita mengambil uswatun hasanah, bahwasannya beliau itu selalu bersabar, bahkan diberi penyakit yang begitu hebat beliau tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi Ya'qub begitu juga kita mendapat dari sosok manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada di diri Rasulullah SAW panutan atau suri tauladan yang harus ditiru oleh seluruh manusia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, agama Islam bukan hanya saja mengajarkan kepada kita untuk menjalin hubungan, mencari koneksi dengan para nabi-nabi terdahulu, akan tapi juga mencari koneksi dengan orang-orang saleh atau aulia-aulia dari manapun, dari zaman kapanpun juga. Nabi SAW mensunahkan kepada kita setiap
melakukan solat untuk membaca ayat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah doktrin untuk kita, doktrin langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu menjalin hubungan, mencari koneksi dengan para nabi-nabi terdahulu tanpa membedakan satupun daripada mereka. Nabi selalu bercerita kepada para sahabat terdahulu bahwasanya Nabi Musa jika hidup di zaman Nabi, maka ia tersebut akan membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW ketika melihat Bani Israel, Bani Yahudi berpuasa hari Ashura kemarin, Nabi SAW mengatakan, nahnu awla bidzalika minhum. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW lebih harus puasa sunnah Ashura daripada umat-umat Nabi terdahulu. Karena apa? Karena hubungan kita dengan para nabi-nabi terdahulu lebih kuat daripada umat-umat mereka sendiri. Ma'asyiral hadir wal hadirat, kita ketahui bahwasanya ada fenomena Isra wal Mi'raj. Apa sih tujuan daripada Isra wal Mi'raj tersebut? Kata para ulama, salah satunya adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi daripada Rasulullah SAW kepada nabi-nabi terdahulu. Maka dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW berkata, marartu bi Musa, aku bertemu pada Nabi Musa, aku bertemu Nabi Nuh, aku bertemu Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya. Ini tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Ma'asyiral hadir wal hadirat, dan tidak lupa Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kita untuk selalu menjalin hubungan dengan para orang-orang saleh, baik yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nabi SAW sering menyebut Uwais Al-Qarni. Bahkan beliau tersebut mengamanatkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salamnya Rasulullah SAW kepada beliau. Ketahuilah, ini misi yang sangat berat sampai-sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali 10 tahun mencari Uwais Al-Qarni hanya untuk menyampaikan salamnya Rasulullah SAW kepada beliau, sekaligus memintakan doa untuk umatnya Rasulullah SAW. Bukankah Nabi SAW lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni? Bukankah Nabi SAW lebih hebat daripada Uwais Al-Qarni? Betul. Akan tetapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita, hendaknya kita selalu menjalin hubungan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang wali-wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung Nabi menyuruh penggantinya, khalifahnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk mencari Sayyidina Uwais Al-Qarni demi menjalin hubungan yang baik dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadir wal hadirat, pada hari ini kita semua hadir untuk menjalin hubungan, untuk menjalin tali koneksi kita dengan almarhum, yaitu Al-Ustaz Al-Alim Al-Allamah Al-Ustaz Yahya bin Alawi Al-Haddad, yang mana ini semua sudah ada dalilnya, sudah jelas. Jikalau kita ini harus disunahkan, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, yang mana di situ adalah cerita daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih diutamakan lagi untuk menjalin hubungan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama beliau adalah cucu zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat daripada almarhum adalah sama sifatnya dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat daripada Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Beliau ini terkenal dengan Abun Syabiqur Rahimun, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempunyai anak kandung, akan tapi mempunyai anak didik yang sangat banyak. Bahkan kota ini menjadi mulia berkat adanya beliau, berkat adanya cucu zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan daripada faedah adanya cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut menjadi negeri yang aman dan tenang. Dikatakan negeri Andalus yang sekarang menjadi Spanyol dulunya adalah milik daripada kaum muslimin.
Kenapa? Dengan sekejap mata hilang setelah 500 tahun dalam naungan kaum muslimin. Dikatakan oleh para ulama karena di situ tidak ada satupun dari cucunya Rasulullah SAW. Kita masyarakat Indonesia alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke tidak kurang-kurang banyak Allah Subhanahu wa taala, terutama dari cucunya Rasulullah SAW. Bahkan ada istilah wali songo. Kalau antum keluar negeri tidak akan pernah menemukan istilah wali songo. Hanya di Indonesia saja. Bahkan majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul ini semuanya banyak ditemukan hanya di Indonesia. Di Saudi Arabia pun tidak ada majlis-majlis seperti ini. Maka ini anugerah yang sangat besar. Maka tidak herankan jika kita ini pulang daripada majlis-majlis ini kita merasakan aman. Kita tidak pernah merasakan namanya rasa takut berkat adanya cucu-cucu Rasulullah SAW. Dalam syair seorang penyair mengata ahlu baiti Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakir. Mereka lah cucu-cucu Rasulullah SAW, orang-orang yang suci yang mana mereka tersebut menjadikan negeri di mana mereka berpijak sebagai negeri yang aman. Maka sungguh kebodohan daripada beberapa manusia yang mereka tersebut mengingkari daripada nasab dzurriyyah Rasulullah SAW, mengingkari dzurriyyah cucu Rasulullah SAW. Apakah mereka tidak membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW? Kita selama ini sering mendengar hadis yang berbunyi bahwasanya dua perkara yang mana jika kita pegang maka kita tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah ada riwayat yang lebih sahih, yaitu bahwasanya ada dua perkara yang mana manusia tersebut jika berpegang kepada dua perkara tersebut tidak akan pernah tersesat di dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan keluarga suci Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah kota Bondowoso ini, kota Situbondo ini menjadi kota yang aman, kota yang terbentengi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah berkat ada ulama-ulama seperti beliau, berkat ada cucu-cucu Rasulullah SAW, terutama berkat ada almarhum yaitu Al-Habib Yahya bin Alwi Al-Haddad, yang mana jihad dan dari dakwah beliau tersebut masih terasa hingga sekarang. Rasulullah SAW, agama Islam sampai daripada beliau kepada kita melalui siapa? Apakah melalui anak beliau? Tidak, akan tapi melalui anak didik daripada Rasulullah SAW. Begitu juga kita merasakan dakwah daripada Al-Habib Almarhum Yahya bin Alwi Al-Mahdar berkat anak-anak didik daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjalin hubungan baik dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada almarhum Yahya bin Alwi, Al-Ustaz Yahya bin Alwi Al-Mahdar, sehingga kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama beliau, bersama datuk beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi manfa'na barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan. Hadha minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Abdul Qadir bin Shalih Al-Idrus. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Al-Idrus dari Kota Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udkurus salam ala Nabi. Ada seneng. Tahu ya. Jadi ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamnya cuma sedikit, yang menjawab dengan lantang dan keras. Mudah-mudahan panjang umur, luas rezekinya, dan insya Allah diberikan kemudahan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, begitulah cara menjawab salam dengan
baru semangat. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-makhsus bijazil bushra wa ala alihi wa ashabihi adzakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa nabina Muhammad wa tabibi qulubina Muhammad wa ka'bati qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman mutalazimin min yaumina hadza ila yaumil qudum ala Allah yauma qiyamah yaumal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Yang kami cintai, kami hormati segenap para alim ulama. Mereka adalah pewaris dan penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa para habaib, para sadah al-alawiyin al-qurama al-fudhala, mereka penyambung lisan suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa para pejabat TNI, sipil ataupun Polri, wabil khusus segenap keluarga besar dari almarhum ila rahmatil hayyil qayyum al-Ustadz Al-Habib Yahya Ibn Al-Habib Al-Alim Al-Awi Abdul Habib Alwi Al-Haddar rahimahullah rahmatal abrar, selaku pengasuh pondok Riyadhus Shalihin Darus Shalihin, terutama saudara-saudara beliau Al-Habib Umar, Al-Habib Abdullah, dan mungkin juga adalah Habib Hashim, yang mudah-mudahan juga kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, terutama para tokoh kita, para penuntun dan pembimbing, para guru-guru kita yang masih dalam kondisi mudah-mudahan sehat senantiasa. Al-Habib Muhammad bin Mahdi Al-Mu'allar dan juga para habaib yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dari hati dalam kami. Beliau adalah penyejuk hati, pendingin hati tatkala kita dirundung kesusahan, kebingungan, maka tempat kembali para ulama, para sholihin, karena mereka adalah
wasail, penyambung, penyampai, pengantar kehadirat ilahi, kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masyiral hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mengenang, untuk mengingat salah satu orang yang sangat berjasa, orang yang bisa merubah, orang yang bisa membawa kebahagiaan serta jalan kebenaran, yaitu almarhum Al-Habib Yahya. Mengapa demikian? Karena kehidupan beliau dicurahkan sepenuhnya dengan dedikasi yang tinggi, dengan pengorbanannya, dengan kesabarannya dan keteguhannya, tanpa memperdulikan beliau dalam kondisi sakit, tanpa mengkondisikan beliau ataupun dalam kondisi panas dan hujan. Beliau berdakwah, beliau mengajar, beliau menyampaikan pesan-pesan risalah an-nabawiyah, menyampaikan pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah figur ulama-ulama yang bisa menjadi panutan, penyejuk, pendingin, dan insyaallah menjadi pengayom serta bisa membawa keberkahan kepada umat. Oleh karena itu wajar dan lumrah, bahkan wajib bagi santri-santrinya untuk hari ini mengenang, mengingat atau memperingati hal wafat beliau. Mudah-mudahan yang hadir malam ini insyaallah hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibuka untuk selalu menerima hidayah-hidayah, cahaya-cahaya al-anwar rabbaniyah, al-anwar al-muhammadiyah, cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal Islam lebih dalam, lebih luas, dan lebih memahami serta bisa mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panji-panji iman untuk menjaga akidah, menjaga iman kita, menjaga adab kita, menjaga keselamatan anak-anak kita. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita dianjurkan, kenapa kita diperintahkan untuk mengenang jasa-jasa ulama, terutama para guru-guru? Kalau toh perlu itu kita untuk mengingat, dan jasa yang terbesar adalah juga orang tua yang tidak kalah kita juga hidupkan di dalam hati-hati sebagai anak-anaknya, sebagai cucu-cucunya. Kalau kita menghadiri hal para ulama, menghidupkan hal para ulama, para salihin, tentunya kita juga menghidupkan adab dan mengenang jasa-jasa para orang tua kita. Karena ini bagian daripada ajaran mulia, bukan tradisi, bukan budaya. Ini semua, ini adalah perintah nabawi, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi telah menyampaikan di dalam hadisnya, "Ulkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Sebut-sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang mati kalian, terutama para orang-orang yang berjasa, para tokoh, termasuk guru-guru yang mulia, termasuk orang-orang tua kita. Ini bagian daripada tanda bakti,
tanda bakti. Jangan menjadi orang-orang yang laimin, tidak mengenal jasa baik, tidak mengenal jasa baik, tidak mengenal budi daripada orang-orang yang kita cintai. Iya, ini sebagai tuntutan, dan ini adalah tuntunan yang mulia. Coba, kalau bukan Habib Yahya, tidak akan pernah ada ini majelis, tidak akan pernah terkumpul sampai segitu banyak para pengunjung. Ini adalah satu magnet yang beliau sampaikan, menyebar tanpa undangan satu persatu, tanpa diundang, dengan didatangi ke rumah masing-masing. Tapi begitu mendengar peringatan ulama, peringatan orang soleh, hal daripada orang-orang soleh, orang-orang mulia, serentak kita datang. Ini adalah bagian daripada Allah menunjukkan para kekasihnya, para orang-orang yang dia cintainya. Idza ahabballahu 'abdan fayaqulu li ibadihi ahibbu li ajli. Mohon maaf, jangan ada yang berbicara. Saya datang jauh-jauh, yang ingin mendengar terganggu di samping kanan kirinya. Terutama saya juga terganggu. Disimak, didengar, bila perlu tidak diamalkan tidak apa-apa. Ingat saudara, bahwa Allah Ta'ala kalau sudah mencintai hamba-hambanya, maka Allah akan katakan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada manusia, kepada para malaikatnya, ahibbuhu li ajli, wahai hamba-hambaku, datangi dia, kunjungi dia, ziarahi dia, karena aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan Rabbani ini, magnet Rabbani ini, bukan Habib Yahya yang meminta untuk diistimewakan, bukan Habib Yahya untuk dimuliakan, tetapi Allah yang menggerakkan kita semua. Begitulah Allah mengangkat para aulianya, para wali-walinya. Anda boleh berteriak dengan lantang, dengan tegasnya, bahwa mereka bukan orang-orang yang soleh, bahkan keturunannya dianggap palsu. Saudara, boleh silakan, mereka tidak ingin pujian dari kalian, mereka tidak ingin sanjungan kepada kalian, mereka tidak ingin kalian datang, tetapi Allah yang menghendaki kalian tidak usah datang ke tempat mereka, karena Allah menjaga jangan sampai orang-orang yang memiliki jiwa yang kotor, hati yang kotor, untuk datang ke tempat para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menyebutnya pun dengan kebencian, dengan penghinaan, dengan merendahkan serendah-rendahnya. Waliyadzubillah. Apa ini? Apa yang terjadi sampai sedemikian butakah dia dengan ayat-ayat Al-Quran? Innallaha ta'ala ja'alan nasa ala qismain. Allah menjadikan ada dua manusia. Allah Ta'ala jadikan di antara manusia-manusia ada dua macam. Alimin au a'ma. Ada orang yang faham, mukmin, muttaqi, arif billah. Ada ulama, ada orang alim, alimul lisan, banyak. Alimul qalbi wa Allah wa aula wa ahsan wa azzu. Kalau orang alim banyak, gak usah repot-repot, setan
Tapi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala alim billah, arif billah, arif bihukukillah wa hukuki rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih dominan, yang lebih difahamkan adalah mengenai hati, faham tentang hati, mengenal tentang hati, mengenal kepada Allah dengan sedalam-dalamnya. Bukan lisan yang berbicara, tetapi hatinya ini hak atau batil, ini salah atau benar, tetapi Allah buka hatinya. Ayat Al-Quran, afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dua pilihan, dua orang, bagian orang-orang. Afaman ya'lam, apakah sama orang yang tahu tentang kedudukan, tentang Islam, tentang keimanan, tentang akidah, tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah turunkan Al-Quran melalui lisan baginda nabinya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq, mereka tahu, tahukah mereka apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad tentang kebenaran Al-Quran, dengan bukan saja zahirul ayat, bukan memetik zahir-zahirnya ayatnya, bukan mengenali hanya kulit-kulitnya, tapi mengenali dalam-dalamnya, bitadabburihi wa tadmidihi, dengan mengenali secara mempelajari, merenung-renung ayatnya, memperdalam sampai sedalam-dalamnya isi daripada apa yang disampaikan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Bedakah, samakah dengan orang yang buta? Buta bukan melek, tapi buta tentang kebenaran, buta tentang ilmu keimanan. Kalau yang namanya iman cukup dengan lisan takrir menyebutkan keyakinannya, wa tasdiq bil janan, ikrar dengan hatinya, ikrar dengan lisannya, dan membenarkan dengan hatinya. Kalau kita sebagai orang awam, tentunya kita tidak mempelajari hal-hal yang tidak kita ketahui, cukup bersandar kepada para ulama, mengikuti ulama. Jangan semua berbicara. Orang sekarang, orang bodoh bicara, orang tidak tahu ilmu bicara, orang munafik berbicara, bahkan orang kafir pun ikut berbicara masalah apa yang tidak dia ketahui tentang agama, terutama Islam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali lagi kemuliaan daripada Ustaz Habib Yahya. Saya tahu persis Habib Yahya dan pernah mengaji dengan saya. Alhamdulillah, belajar tekun dengan saya secara pribadi, secara dalam kelas, dan saya ajarkan. Saya tidak tahu ternyata apa yang saya sampaikan, dia terapkan, dia ajarkan, dia sampaikan kepada para santrinya.
Saya tidak tahu. Ternyata beliau berkata, alhamdulillah saya mengikuti cara antum. Apalagi saya punya metode, saya punya cara untuk menerjemahkan kitab dengan supaya anak cepat memahami. Bahasa yang logis, bahasa yang indah, bahasa yang simple, tidak bertele-tele. Alhamdulillah ternyata diterapkan, dijalankan di pesantren ini. Saya tidak tahu kalau beliau mengikuti apa yang saya ajarkan. Ternyata kata beliau lebih mudah untuk menyampaikan kepada para murid dan lebih mudah untuk difahami dan diingat. Alhamdulillah, itulah Habib Yahya mengaji kepada saya dan kepada orang-orang yang Masya Allah banyak gurunya. Memang Masya Allah Habib Yahya kalau dibilang manfaat, sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah siapapun yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi ada tapinya. Boleh jadi orang memberi manfaat dengan uangnya, akhirnya orang itu bisa menggunakan, bisa memenuhi kebutuhannya. Bisa jadi dengan tenaganya memberi manfaat kepada orang lain, tenaganya, keahliannya. Alhamdulillah, itu juga orang yang bermanfaat. Boleh jadi dengan pikirannya, boleh jadi dengan tempat tinggalnya, boleh jadi apapun yang bisa bermanfaat. Maka ya akan tetapi fala afdhala wala ahsana, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih istimewa minad da'wati ila Allah Ta'ala wa nashril ilmi. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan orang yang memberi manfaat dengan ilmunya. Kenapa dengan ilmunya? Ya, kenapa dengan berdakwah dia mengajak kepada orang lain untuk kenal kepada Allah, untuk keselamatan mereka baik di dunia sampai di akhiratnya, untuk kedamaian mereka, untuk ketentraman mereka, untuk kemakmuran mereka, untuk keberkahan mereka dengan ilmunya. Kemudian liislahi umuri dinihim wa ma'ashihim, terutama untuk perkara-perkara, hal-hal yang mereka ajarkan agar mereka tahu tentang agamanya, bagaimana ibadah yang sempurna, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana muamalah mereka yang benar, yang diridhai Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islahi umuri dinihim wa ma'ashihim wa akhrahum, untuk kemaslahatan urusan dunia mereka, ukhrawi mereka, akhirat mereka. Itulah ciri-ciri orang yang bermanfaat, manfaat ilmunya. Maka itu Habib Yahya sangat serius di dalam berdakwah, tidak ecek-ecek kata orang, tidak asal-asalan kata orang. Beliau betul-betul berdakwah, umurnya untuk dakwah, untuk mengajar kesana kemari. Tadi saya katakan sampai kondisi sakit pun beliau tetap mengajar. Luar biasa, rahimallah rahmatal abrar. Maka untuk itu, ya, kebahagiaan yang sangat beliau rasakan setelah wafatnya. Beliau akan kumpul bersama orang soleh, beliau akan kumpul bersama para guru-gurunya, beliau kumpul bersama para datuk leluhurnya, beliau kumpul insyaallah bersama junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin rahimakumullah, sekali lagi
kalau para murid mengadakan hal adalah bagian al-wafa, karena mereka harus menempati, menjalankan atau bisa membalas daripada jasa-jasa gurunya. Ini bagian hal yang terpenting, saudara. Terpenting bagaimana kedekatan orang itu bersama gurunya, bukan hanya waktu di saat hidupnya, bukan waktu dalam masa-masa hidupnya, ternyata masa kematiannya pun jadi indah persambungan atau silatul arwah aqwa min silatul ajsad, kata Imam Al-Haddad. Hubungan arwah, hubungan ruh, hubungan batin antara murid dengan gurunya maka lebih kuat dibandingkan hubungan anak dengan bapaknya atau orang-orang atau yang melahirkannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita dianjurkan? Tadi sudah diuraikan oleh Ananda Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang bagian daripada apa yang dianjurkan oleh Allah. Cerita, bagian membuka sejarah, bagian hal yang sangat penting untuk merubah orang lain bisa percaya, bisa menerima, bahkan bisa mengikuti dan meniru hanya gara-gara cerita. Bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat. Orang bisa melakukan apa yang dia rekam, apa yang dia ikat, yang dia lihat menjadi penunjang untuk semangat dia. Oleh karena itu, para ulama-ulama memperingati hal bukan budaya baru, bukan ajaran baru, tapi baginda Nabi SAW telah mengajarkan dari zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ajaran baru hal ini. Sekali lagi, hal ini bukan ajaran baru. Hal itu beliau pertama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mula-mula mengajarkan tentang mengadakan haul. Apa dasarnya? Apa buktinya? Apa dalilnya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru syuhada'a Uhudin haulan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru syuhada'a Uhudin haulan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah kepada para syuhada Uhud setiap tahun. Ada kalimat haulan. Siapa yang meriwayatkan? Tentunya para sahabat, karena mereka menjadi saksi pertama yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun beliau melakukan ziarah dari Madinah ke syuhada Uhud. Itu dilakukan di bulan Syawal dengan berjalan kaki. Bayangkan jarak Gunung Uhud dengan Madinah atau kota Madinah kurang lebih 11 atau 12 kilo. Ada kalanya naik kuda dengan diiringi para sahabat, ada kalanya naik onta. Beliau melakukan itu. Lalu di situ, apakah Nabi hanya melihat nisan batu, nisan, maisan, pusara-pusara para syuhada? Tidak, saudara. Beliau Nabi yang mengawali untuk melakukan ucapan salam kepada ahli kubur. Kalau salam ini tidak dijawab, maka tidak akan pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucap salam bukan kepada batu-batuan, tetapi kepada arwah dan para sahabat yang telah gugur
di dalam medan perang Uhud. Apa kata beliau? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kemudian beliau menyebutkan ayat Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum, salam sejahtera. Kalian sekarang merasa salam mendapat kesejahteraan, keselamatan, kemuliaan. Alaikum bima sabartum. Dengan apa ya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dengan kesabaran kalian, sabar mengikuti perintah Allah, sabar beribadah kepada Allah, sabar menerima ujian-ujian dari Allah, sabar berperang sampai mati, meneteskan darah-darah sampai menghembuskan akhir umur, sampai berkorban demi membela agama Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fani ma'ubadar. Saat inilah negeri yang sebaik-baik kalian tempati sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, lalu apa tujuannya beliau Nabi memperingati itu, menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat pun menjawab. Sebagian sahabat juga mendengar karena mereka sudah belajar dan menerima ajaran-ajaran suci Nabi sehingga hati mereka bersih sampai pikiran mereka bersih. Mendengarlah suara-suara dari alamul ghuyub, suara-suara dari para sahabat syuhada. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Semua para syuhada menjawab Waalaikumsalam ya Rasulullah. Begitu. Jadi ini kalau ucapan salam tidak ada jawaban, tidak akan pernah dilakukan. Maka berziarah boleh-boleh saja. Ya. Memang Nabi pernah menyampaikan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi pernah menyampaikan, aku dulu pernah menyampaikan melarang kalian berziarah karena masa itu masih transisi, masih berdekatan dengan orang-orang jahiliyah. Nanti anggapan orang-orang jahiliyah, oh mereka menyembah para orang-orang mati, para leluhurnya. Maka untuk menjawab itu, ya Nabi setelah sekian waktu, sekian lama, fazuruha, sekalian kalian sudah kuat imannya, sudah mantap akidahnya, bolehlah kalian ziarah ke mereka. Dan jelas banyak hikmah, ya, apalagi ini untuk orang-orang tua kita. Maaf, sudah hampir 45 menit, ya, saya tambah sedikit saja karena mungkin masih ada pembicara lain, terutama Al-Mukarram Romo Kiai Khalil Ibn Kiai As'ad. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur beliau, sehat afiat. Masyarul hadirin, kemudian tadi untuk mengenang dan mengingat, lihat saja Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala yang pertama mengajarkan untuk orang-orang supaya selalu mengingat, mengenang jasa-jasa kebaikan siapapun yang baik, agar mereka bisa meniru, menyontoh. Lihat, Al-Quran tadi sudah disebutkan, Allah menceritakan para nabi, Allah menceritakan para rasul, Allah menceritakan orang-orang soleh. Ashabul Kahfi bukan para nabi, bukan para rasul, mereka orang-orang yang beriman, tapi untuk dikenang dan diabadikan oleh Allah, mereka dimasukkan atau ditulis bagian daripada ayat-ayat Al-Quran.
Itu untuk menceritakan. Jadi saat ini kita menceritakan orang soleh sangat-sangat apa? Bermanfaat, sangat dibutuhkan, bahkan bisa menjadi kewajiban. Jajasta an musyahadatihim, ketika engkau tidak lagi menyaksikan ulama-ulama. Jajasta saat engkau lemah, tidak lagi kau bergaul, berkumpul, melihat dan menyaksikan para ulama-ulama, orang-orang soleh. Fala ahsana min mutala'ati kutubihim wa manaqibihim wa atharihim. Maka yang terbaik, tidak ada yang terbaik kecuali mempelajari kitab-kitabnya. Mempelajari kitab-kitabnya, membaca kitab-kitabnya, itulah yang terbaik. Membaca manaqibnya, sejarahnya, membaca apa yang beliau lakukan, termasuk asar, mencari bekas-bekasnya, di mana bekasnya orang-orang soleh. Inilah ajaran, inilah pendidikan yang sangat luhur, yang hanya diajarkan oleh baginda Nabi, hanya ada di Islam, hanya Allah yang menyampaikan, sehingga sangat bermanfaat untuk menguatkan iman dan akidah kita. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah di lain waktu kita akan sambung dengan kondisi yang lebih sempurna. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tarekatihim wa mu'afatin minal fitani. Insyaallah hal tahun depan saya inginkan kepada pengurus, kepada panitia, terutama pengasuh dari pondok pesantren Darus Salihin, untuk juga mengikut sertakan hal ayahanda beliau Al-Habib Alwi Al-Haddad, karena beliau orang alim betul, soleh, wali min auliyaillah, termasuk salah satu murid pertama daripada gurunya yang mulia Al-Syarif Imam Habar Al-Kutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Jadi untuk tahun depan, pertama orang alim, orang soleh, orang wali, dan murid daripada wali besar Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu. Dan ketiga, beliau figur masahnya, contoh tauladan yang terbaik di masyarakatnya. Jadi saya mohon untuk diikutkan hal ayahanda beliau. Jadi hal untuk dua ulama, Al-Habib Alwi dan Al-Habib Yahya. Mudah-mudahan manfaat. Ini saja apa yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada hal yang sangat mendesak. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu kalau diundang. Iya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ceramah yang terakhir yakni guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin kepada Jamiatul Hadrah Al-Mahabbah Wali Songo untuk berkasidah. Terima kasih. Ayo bahasa, kalau kau Mahrun nggak ada. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا Umalihat
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantretan hadirin wa tamaipun para habaib kaula mujadi pada cinta. Moga-moga berdana khol pengajian, berdana khol selaksanakan malam makin raja lebihnya amal fa'atah. Itu kata Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bila ampun Athena telepon orang dadana isi pangeran, telepon orang dadana isi pangeran. Tidak Athena ampun asampun, telepon Athena asampun ke Kanjeng Nabi, asampun ke Kanjeng Nabi. Senang dak Allah. Andi ilmu yang kuilau cek senang ke Kanjeng Nabi. Ilmuna ahun lo dak Allah. Ilmuna yang kunyare ridwana Allah, Allah ka Allah. Kapinteranna yang punya ridwana Allah. Kapinteranna ikunakin hulungi misina Kanjeng Nabi, cita-cita Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi. Ilmuna kapinteranna yang punya Allah nyari itu anak Allah. Tanda kalian namanya
Mula tak sambung ke pangeran ilmu nah iku lagi nolong iblis kapinteran nolong iblis nolong setan sampai ke hartana mula sambung ke pangeran di hartana Allah panyare ridona hartana panyare ridona pangeran ate napon dede na isi pangeran lakonna tengkana usahana panyare ridona panyare ridona Allah mungkin paling ngaki kita di harta tak ada salah di umur tak ada salah panyare umurnya panyare ridona Allah lalakon tengkana hartana panyare ridona Allah itu segala-galanya dede nakon esi panyare asampu di jabatan iku lagi nyari ridona Allah lagi tak pun lagi mainan tak ada selada aki nyari ridona Allah melatih umat melatih masyarakat melatih rakyat nyari ridona Allah hartana iku lagi nyari ridona Allah mereka sikap-sikap pasti muka kol dan retan iparengan Allah kapiodi lega pentingah pada khone orang-orang si asampung orang-orang si pangeran dak ke Allah orang-orang si asampung kanjing Nabi padahal khone ingat orang-orang yang saya sampung saja ingat para soalihim awliya balik Allah atau Allah seken Allah pikiran lelakon tingkah keinginan cita-cita tujuan tak lepas waktunya terkendali mungkin paling ngaji paling ngaji ya kegiatan seperti itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad jadi orang sepakat ke Allah benih taat ke nafsu benih taat ke iblis ke setan menjadi taat jadi orang taat ke Allah dan ke Rasulullah orang taat ke nafsu congocok nipu coba sama ada setan tak iblis lah boleh hasil tak ada bersepada lah tak tahu je haram tak tahu je maksiat tak tahu je dosa taat kan nafsu menjadi orang yang taat ke Allah jadi orang yang taat ke nafsu awak tibi ni bernafsu tak sampai nanti orang yang taat ke nafsu ya awak tibi ni nafsu boleh setan boleh luar nanti orang yang taat ke Allah tak taat ke nafsu kalau taat ke nafsu ni nyari si nyaman boleh si nyari si fokus boleh nyari si asampun boleh nyari si fokus boleh nyari si asampun nyari si nyaman nafsu orang sampuan matiku dulu bagus sepuluh nyaman boleh nyaman juga kan campur bagus nyaman pokok nyaman bagus tak sampung ya selamat kalau sekalian itunya menjadi orang setaat kamu tak lepas dari Allah tak lepas dari kanjeng Nabi berbeda dengan orang-orang sesuatu ya penting khol Allahnya ni ta'aki nabi wali yang Quran kanjeng Nabi juga yang ta'aki
Ini ikhwan kan juga nyeritakan tentang orang-orang Allah. Pengkebun Allah. Orang-orang Allah. Colo-colana pengiran. Napa saya mulai tidak saya aturaki, saya sampaikan mencari manfaat kabeh. Mencari manfaat kabeh saja. Khol makin kholana bil habib ya. Alhamdulillah. Nikah sekaligus walaupun kholana bil ya, tapi sekaligus ngkhole juga ngingai para sedaya aulia-aulia man orang-orang sesuatu nyambung kan bila tegak nang tahlil kan khusus kopi oleh waktu kopi apa aulia min masyarikil ardi la magharibi apa kopi jadi lambangna anu naik kanyu tapi sedaya aulia oleh cakup para nabi fatihah para malaikat kan jam kopi ni tahlil sudah ada penyaman fatihah ini kopi sallallahu alaihi wasallam ma fi ajarah mesti kholana pasera topik fatihana sudah tak buat aulia bong aku kita ni tak buat kering tua kopi. Nah boleh sih hadir ni milo kopi yang tuana guru kopi kamu hebat jadi nyaman ya kawan-kawan khol lah kena kholana pasera saos tapi bos kamu kopi si pas milo kopi bong aku kita milo para aulia masih milik milokilian dan tak kira baget yang dan abri masih beri ya benar cuma ada orang sore demo kau dia orang sore masa aku beri paling mudah malu masih beri ya kilian pankarta kilian nora kilian esir masih kami dia lampu pengiran kalau biar tentang nitin nama dana orang tentang nitin orang soki kaya kayak macam lampu masih gede kan Vietnam macam permen jangan apa ni kan masih gede boleh pangeran awas wali nak legu senang nyapu masih mana kalau luar Muhammad masih rameno asal lah ya nafas terjadi an-nur-nuran asir barakah masih sallallahu alaihi wasallam. Tak kira mengenai pun berat Abu Zulfi kan. Tak kira dan masih kami. Abu Zulfi kan. Kami lah. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai nak foto kita melawat ini. Amin. Banyak kebarangan. Maka wali filat nama saya sampai akhir boleh filat solawat nama solawat setelah tahlil saja wali filat dengan buat. Tak sana akhir ke tu. Maulid setuju asal akhir kopi muka setuju milo barakah ni kan saya akan tak lepas kopi dari Allah tak lepas kanji Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu jadikan kami mencintainya.
dia mencintai kami semuanya. Jadikan kami mencintainya dan dia mencintai kami semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Setuju sehat di tempat gadito ikhlas Paleman ibu hajat igabul sareng Allah, niat-niat igabul sareng Allah, sesake ibaberes sareng Allah subhanahu wa ta'ala, seseret rezekina ipalungker rezekina sareng Allah subhanahu wa ta'ala, sekita nemu cudu badangan cudu sesoleh-soleha sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju napa saya kata panjenengan insyaallah berkata hal samangken igabul setuju hajat sareng Allah subhanahu wa ta'ala diberkati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup sekita bisa ongke haji wal umrah muka-muka pada Mekah Madinah sareng Allah subhanahu wa ta'ala bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل